Halo, balik lagi ke Captain Motorsport. Kali ini ya ada di segmen yang baru ya. Kita dimana membahas sesuatu yang part-part motor, part-part mobil. Karena yang kita bahas kali ini adalah sensor. O2 sensor. Ada yang wideband, ada yang narrowband. Ini mohon maaf ya kalau misalnya pakai kameranya laptop agak tuh kan frame rate-nya kurang bagus. Biasanya kita pakai kamera yang gede, tapi selama pembahasan seperti ini, kita pakai kamera yang seperti ini aja biar gampang aja ya. Uh, oh ya, kenapa kita akan membahas O2 sensor ini ya? Karena O2 sensor itu part vital yang ada di motor mobil kalian. Balik lagi, fungsinya O2 sensor itu membaca gas buang ini mengandung berapa banyak bahan bakar ya. Yang kita tahu AFR ini akan diproses ulang oleh ECU untuk menentukan berapa sih bensin yang dibutuhkan. Nah, itu. Balik lagi ke performanya. Oke, kita balik lagi. Sensor wideband BOS ini yang sering kita pakai ya. BOS LSU 4.9. Ini di BRT Factory Online Store dan harganya 1 juta. Sedangkan kita salah. Sedangkan ini sensor O2 punyanya MT25 cuma berapa nih? 150.000. 250.000. Kenapa kok bisa harganya berbeda? Nah, balik lagi konsepnya, ada dua sensor, narrowband sama wideband ya. Jadi narrowband ini membacanya, kita balik lagi ini sensor narrowband. Narrowband itu membacanya 14,7 saja ya. Atau kalau lebih spesifiknya di sini kita bahasnya 14,6 sampai 14,8 banding 1. Jadi satunya ini bensin, bahan bakar, 14,8-nya ini adalah berapa banyak udara yang ada. Nah, sekarang kita ngebahas kenapa kita pakai wideband. Karena wideband ini yang dinamakan wideband adalah lebar ya. Lebarnya ini bisa membaca AFR hingga 10.1. Bahkan kalau misalnya yang BOS 5.2 kalau nggak salah ya, itu bisa membaca sampai 7 AFR-nya untuk bensin-bensin yang beroktan tinggi sekali seperti metanol, bensin yang dibutuhkan untuk mobil-mobil balap dengan kompresi tinggi, kompresinya itu bisa sampai 16 gitu. Itu harus pakai sensor O2 yang wideband biar pembacaannya lebih akurat. Nah, pertanyaannya adalah gini. Kita kan biasanya memakai ECU BRT dengan T-box ini ya. Kalau misalnya di mobil itu ada yang Haltech, ada yang Motec. Itu beragam sekali kalau merek-merek yang di mobil. Tapi kalau di motor, itu yang terkenal Juken. Juken 5 ini memakai T-box. T-box ini sebagai perantara antara ECU-nya dan sensor wideband-nya. Karena sensor wideband ini punya pin yang berbeda dari original motor. Kalau nggak salah, pinnya wideband itu ada 5 pin, sedangkan yang original itu cuma 3. Jadi kan biasanya lebih banyak, lebih lengkap ya. Jadi kita memakai T-box ini. T-box ini belum sensornya. Sensornya tambah 1 juta lagi. Berarti buat Vario ini keluar 1 juta. 2 juta totalannya ya. Berarti dengan 2 juta ini motor Anda semakin kencang. Nah,
Berhubung tentang kencang ya, pertanyaan saya adalah, apakah Anda tahu umur dari wideband itu berapa lama? Apa perbandingannya sama narrowband? Narrowband ini mempunyai lifespan 60.000 sampai 90.000 miles ya. Atau kata kasarnya itu 150 ribuan kilo lah ya. Sampai ya lebih lah kalau misalnya Anda hidupnya di Indonesia, soalnya kan kering banget. Sedangkan wideband ini hanya memiliki 250 jam sampai 500 jam hidupnya. Bayangin, sangat-sangat pendek. Bahkan 10 sampai 50 jam di bensin balap. Ini ya kan lucunya. Jadi, wideband ini sebenarnya penggunaannya hanya untuk balap atau untuk setting. Selain itu, mereka lepas. Duh, orang luar pakai wideband kok? Iya, orang luar pakai wideband di mobil apa? Misalnya kayak Range Rover, di BMW, di Mercy, dan mereka itu punya mobil-mobil dengan karakteristik servisnya harganya tinggi. Karena kenapa? Ya, salah satunya bisa jadi karena wideband sensor ini. Ini wideband sensornya harganya kan lumayan ya, ini bukan buat mobil aja ini. Jadi sensor wideband ini bisa dipakai di mana-mana sih. Satu sensor ini bebas dipakai di mana, ini universal sebenarnya. Tapi yang keseringan kita pakai adalah BOS yang 4.9 ini. Pertama karena murah, kedua karena pembacaannya bisa 10.1 ya FR-nya, dan itu lebih dari cukup untuk motor mobil di Indonesia karena kita nggak bikin kompresinya yang sampai 16:1 ya. Kompresi 16 itu sangat-sangat rapet, dari head ke pistonnya ini rapet banget. Dan saking rapetnya itu menimbulkan panas, dan iklim kita adalah iklim tropis yang pastinya kalahnya di pendinginannya. Nah, maka dari itu, Anda yang ingin memakai sensor wideband ini buat harian, ya gimana ya? Karena gini, 250 jam hingga 500 jam. Bayangkan, itu berapa bulan dipakainya. Katakanlah kita pakai kalkulator nih ya. 500 jam aja dibagiin 24 jam. Hanya cuma 20 jam, 21 hari Anda memakainya lalu mati itu sensornya. Dan beberapa sensor wideband memang agak lama ya pemakaiannya. Tapi harganya juga yang nggak ngotak. Maka dari itu, pemakaian sensor wideband untuk motor harian, mobil harian, pabrikan tidak menyarankan, sangat tidak menyarankan, karena kita karakteristiknya, balik lagi, murmer, low maintenance, itu yang kita beli. Nah, untuk kalian di luar sana yang memakai sensor wideband sebagai sensor harian, ini ada lucunya. Ya, ini. Terus kalau misalnya udah sensor ini mati, apa sih akibatnya? Idle Anda akan kasar. Lalu ada susah nyala juga. Lalu kalau Anda mau pakai sensornya ini, pemasangannya ribet ya. Nih, saya tunjukin di datasheetnya. Datasheetnya itu pertama, thread-nya di sini atau dratnya itu M18. Jadi kalian yang punya dratnya itu selain 18, M18 ini harus wajib diganti. Makanya banyak orang-orang yang ngebor ulang knalpotnya. Dan sekali lagi pemasangannya itu ada rekomendasinya di sini, ada 10 derajat. Jadi 90 derajat ini pemasangan normal, pemasangan yang
terserah ya kalau narrowband kayak gimana pun, yang penting kena udaranya pembuangan itu selesai. Tapi ini 90 derajat, ini 10 derajat ditambahin dari 90 derajat tadi. Itu rekomendasi. Jadi pemasangan wideband ini sebenarnya agak ribet dan umurnya sangat singkat. Dan balik lagi, wideband ini nggak boleh kena air. Kalau misalnya sekalinya kena air, pasti mati. Dan cara mengeceknya gampang. Ini sensor wideband kan bentuknya kayak gini ya. Nah, katakanlah ini kasarnya wideband sensor atau wideband aja deh, karena narrowband nggak bisa. Ini wideband sensor. Cara ngetesnya adalah ini korek, digas aja, nggak usah dikorek ya. Digas, nanti ngelihat pembacaan sensornya itu berapa. Untuk setting di Jugen 5 sendiri, kan ada kurvanya ya yang kotak-kotak-kotak, nanti ada merah, hijau. Nah, ada yang kuning juga. Kalau misalnya melebihi dari pembacaannya, biasanya merah atau enggak kering ya. Kalau hijau itu pas, kuning itu nggak tahu gimana. Nah itu nanti Jugen 5 kita akan bahas lebih lanjut. Lalu balik lagi ke wideband sensor ini, sekalinya kena air mati. Jadi kalau saya personal, saya tidak mau memakai MT25 ini wideband sensor karena ini masih dipakai sebagai harian, dan dengan pemakaian sensor ini umur akan menjadi pendek dan banyak maintenance-nya. Mungkin itu sebagai bahan pertimbangan Anda untuk memakai sensor wideband. Untuk pembahasan selanjutnya tentang setting Jugen di rumah atau di HP gitu kan, nanti kita akan membahas lebih dalam. Terima kasih sudah menyaksikan. Keep driving safe dan stay safe ala KFT. Goodbye.